PUBG 3,36 triliun. Sedangkan, bentar, saya geser dulu. Si FF cuma 5,8 triliun. Mau kemana kalian? Oke guys, balik lagi ke dalam YouTube channelku. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas lagi tentang game Free Fire dan PUBG. Kita bakalan nge-reaction video itu. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan kita bisa nge-reaction video-video selanjutnya. Oke? Tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Let's go. Hey ho Pop gengs. Menjadi genre game yang digandrungi banyak orang, game Battle Royale yang menghadirkan permainan tembak-tembakan dengan tema survival tentu memberikan pengalaman menarik bagi kalangan gamer. Nah, untuk Indonesia sendiri nih, game dengan tema ini juga sudah mulai ramai dimainkan sejak boomingnya mobile gaming. Mulai dari Call of Duty, Rules of Survival, Fortnite, Free Fire hingga PUBG. Yang memang udah banyak game dengan genre yang sama. Namun di Indonesia, game Battle Royale yang paling unggul adalah PUBG dan juga Free Fire. Hal ini ya dibuktikan orang-orang Indonesia tentang kedua game ini. Mulai dari jumlah player hingga content creator game Battle Royale dikuasai nama dua game tersebut. Nah, menurut kamu siapa nih raja dari game Battle Royale dari kedua game ini? Sebelum memberi... Ayo guys, kira-kira siapa yang menang ini, PUBG atau Free Fire? Tulis di kolom komentar ya. Ayolah, kita lanjut. Jawaban? Mari kita ulas bersama perbandingan antara PUBG dan juga Free Fire di DP versus berikut ini. Perebutan tahta raja game Royal Battle, PUBG versus Free Fire. Yang pertama, mari kita mulai dari penghasilan yang telah didapatkan kedua game Battle. Nah, sekarang di sini yang dibahas penghasilan PUBG sama Free Fire ya. Coba kita lihat perbandingannya kayak gimana. Apakah di sini Free Fire yang menangkah atau si PUBG ini yang menang juga? Kita nggak tahu lah. Ayolah, kita lanjut. Royal ini dengan mengambil data pada tahun 2020 kemarin, di mana keuntungan industri game melonjak drastis akibat pandemi. Nah, bicara penghasilan, PUBG ini berhasil mendapatkan penghasilan senilai 36 triliun rupiah pada 2020 kemarin yang membuat PUBG dinobatkan sebagai game paling menguntungkan di dunia. Oke guys, kita lihat dulu penghasilan PUBG. Kita lihat dari tadi penghasilan PUBG itu 36 triliun ya. Yang diambil dari datanya tahun 2020 kemarin. Terus katanya, oke, ini dari sisi PUBG-nya ya. Kita belum lihat Free Fire-nya kayak gimana penghasilannya. Oke, lanjut. Penghasilan gila dari game asal Cina ini didapatkan PUBG Mobile akibat pembelian dari game yang berupa Unknown Cash atau UC yang digunakan para player untuk membeli senjata dan juga kostum dalam game. Nah, salah satu item termahal PUBG Pop Gengs yang membuat para playernya merogoh kocek. Nih, dengar. Mungkin kalian udah tahu ya. Mungkin kalian udah tahu. Kalau saya belum tahu sih. Ini pertama kali saya nge-reaction video ini. Jadi kita nanti ada perbandingannya mungkin skin PUBG sama skin Free Fire. Oke, kita dengar harga skin termahal di PUBG ya. Let's go. Dalam-dalam adalah skin kolaborasi PUBG dan Godzilla yang bisa ngabisin sekitar 85.000 UC atau sekitar 17 juta rupiah untuk mendapat kedua skin Godzilla dan juga King Ghidorah. 7 boh. Lus dada dah dulu. Kalau
beli skin kayak gitu harga 17 juta. Mikir-mikir dah dulu aku. Tepuk jidat. Tapi udahlah, kita lihat dulu. Ini dari segi PUBG-nya. Kita belum lihat dari segi Free Fire-nya. Mungkin dia lebih tinggi atau enggak lebih rendah. Kita nggak tahu. Oke, lanjut aja. Sedangkan untuk penghasilan FF, game yang dikembangkan oleh si grup ini hanya berhasil mencetak keuntungan senilai 5,8 triliun rupiah. Ya, kalau mau dibandingin dengan PUBG, Guys, tahu sendirilah perbandingannya kayak gimana sekarang. PUBG 3,36 triliun. Sedangkan, bentar. Saya geser dulu. Si FF cuma 5,8 triliun. Lihat sendiri perbandingannya. Tapi udahlah. Lanjut aja dah. Let's go. penghasilan Free Fire jauh ya di bawah PUBG. Namun meskipun gitu, Jelas jauh. penghasilan FF ini merupakan salah satu kontributor utama bersama Shopee dalam keberhasilan si grup dalam menumbuhkan penghasilan hingga 91,2%. Nah, di Free Fire biasanya ya, orang-orang membelanjakan uang mereka untuk mendapatkan mata uang dalam game yang berupa diamond. Yang nantinya bakal menjadi uang untuk bisa beli karakter dan juga kostum dalam game. Next, faktor penentu berikutnya adalah berapa jumlah downloadan. Nah, PUBG Mobile sekarang tadi kan penghasilan. Nah, sekarang kita lihat jumlah pendownloadannya. Manakah yang menang? PUBG atau Free Fire? Kalau Free Fire yang menang, ya kasihan juga si PUBG. Atau enggak PUBG yang menang, ya Free Fire mundur aja. Tapi ya udahlah, kita nggak banding-bandingin di sini sekarang. Jadi ya cuman sekedar konten aja ya. Nggak ada baper-baperan. Oke, lanjut. yang telah hadir sejak 9 Februari 2018 ini telah menarik minat banyak orang untuk mendownload game ini. Mereka ini udah mencapai 600 juta kali download di Play Store dan juga App Store. Nah guys, ingat-ingat 600 juta download. Kalau PUBG ya buat PUBG. Nanti kita lihat Free Fire kayak gimana. Oke dah, lanjut ya. Signifikan ini didapatkan PUBG akibat tren game Battle Royale Mobile yang udah mendunia. Dari pemaparan pihak PUBG, ada lebih dari 220 kota dari 50 negara aktif mainin PUBG Mobile. Ya, meskipun memiliki jumlah download paling banyak, PUBG ternyata mengalami penurunan pemain aktif nih. Dari yang dulunya 100 juta pemain per hari, sisa 50 juta per hari. Penurunan signifikan ini Penurunan pemain. Oke lah, not bad. Gak apa-apa. 50 juta pemain per hari. Oke. Lanjut. Akibatkan banyaknya cheater sama bug yang selalu dibiarkan oleh pihak pengembang PUBG Mobile. Nah, denger tuh buat para pemain yang nge-cheat nggak karuan itu ya. Udah kayak ngerusak game. Buat cheater-cheater jangan ngerusak game ya. Jangan merugikan kami yang udah capek-capek push rank, capek-capek push tier, dan kalian cuma tinggal nge-cheat doang. Udah nggak ada akhlak sekali. Oke dah, lanjut. Sementara nih untuk Free Fire sendiri, game yang terkenal dimainkan sama bocil ini memiliki jumlah download yang udah jelas FF itu punyanya bocil. Pemain-pemainnya semua itu bocil semua. Siapa yang nggak tahu FF? No baper ya, no baper. Bocil-bocil ntar pada nyerang. Awas ya, no baper di sini ya. Kita cuma bahas aja ya. Mulai dari penghasilan mungkin. Mulai dari apa tadi. Ayolah, kita lanjut. lebih sedikit ketimbang sama PUBG, yaitu 500 juta kali download. Namun ya, meskipun begitu, lihat. PUBG tadi 600 juta. Sekarang si Free Fire 500 juta.
Ya beda 100 juta lah. Nggak apa-apa. Yang penting game ini sudah bisa membanggakan Indonesia. PUBG maksudnya ya, bukan Free Fire. Kalau Free Fire, Brazil, are you ready to lose? Stop it. Udahlah, lanjut. Pada tahun 2020 kemarin, jumlah download game Free Fire lebih unggul daripada PUBG. Karena nih, Free Fire berhasil mendapatkan 220 juta kali download sepanjang 2020. Keberhasilan Free Fire ini bahkan diapresiasi. Lah kok sekarang kebalik? Ya, di segi download, Free Fire sekarang menang. 220, 600. Udahlah lanjut dah. Oleh eSport Award dengan bukti Free Fire ini menang dalam kategori Mobile Game Award. Selain itu, alasan Free Fire memenangkan kategori tersebut karena pada tahun 2020 kemarin, game besutan Garena ini berhasil menjadi game paling ramai dengan pemain aktif harian yang mencapai 100 juta pemain aktif per harinya. Keberhasilan menarik minat pemain ini juga didapatkan karena kolaborasi Free Fire yang berani ngambil artis besar seperti Ronaldo, Joe Taslim, hingga aktor India Hrithik Roshan sebagai brand ambassador dan juga karakter in-game. PUBG kalah guys, kalau masalah pemain aktifnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat mungkin ini sebagian aja. Nanti kita lihat ke depannya lagi. Oke, lanjut. Nah, sebagai game yang mengusung genre door alias tembak-tembakan, PUBG dan Free Fire tentu aja kompetitif. Bahkan ya, kedua game Battle Royale ini sudah punya kompetisi masing-masing yang berskala dunia. Kalau di PUBG, kita itu mengenal PUBG Mobile Global Championship atau PMGC. Sedangkan untuk Free Fire, kita mengenal Free Fire World Series atau FFWS. Nah, bicara kompetisi, untuk menilai siapa yang lebih tenar, kita bisa melihat nih dari hadiah kompetisi tingkat dunia masing-masing game. Di sini, PUBG masih memimpin jauh dengan total hadiah PMGC yang senilai 16 miliar rupiah yang diadakan di Dubai. Sedangkan untuk Free Fire, FFWS 2019 yang diadakan di Brasil tahun kemarin hanya punya total hadiah 5,6 miliar rupiah. Tahun lalu nih, Free Fire memutuskan tidak menggelar FFWS 2020 karena pandemi dan menggantinya dengan FFCS atau Free Fire Continental Series yang diadakan di tiap benua dengan total hadiah yang hanya menyentuh 4,4 miliar rupiah di tiap benua. Oke guys, jadi tergantung penilaian kalian, tapi kalian tahu sendirilah perbandingannya ya. Saya tidak mau berkomentar banyak, itu kalian sendiri yang nilai. Nanti tulis di kolom komentar ya gimana penilaian kalian tentang dua game yang benar-benar tenar ini. So, kita lanjut dah. Let's go. Nah, yang terakhir kita masuk ke gameplay masing-masing game. Berdasarkan pengalaman bermain. Nah, sekarang terakhir nih, kita lihat gameplaynya. PUBG dari berbagai player, game rilisan Tencent ini masih dianggap lebih sulit ketimbang Free Fire. Karena jumlah musuh yang bisa mencapai 100 orang dalam satu map dan kendali karakter yang cukup rumit. Karena semuanya dilakukan serba manual dengan tapping ataupun gyroscope. Nah, sedangkan untuk Free Fire, bagi game yang satu ini jauh lebih mudah karena keberadaan auto aim atau pengarahan otomatis dan Ya benar juga sih. Ya kayak otomatis ya kalau Free Fire. Kalau PUBG emang ya gitu, agak tingkat kesulitannya itu berbeda sama Free Fire. Dia tahu sendirilah perbandingannya kayak gimana.
tulis di komen ya. Kayak gimana penilaian kalian tentang dua game ini ya. Oke, lanjut. Dari sistem game itu sendiri. Makanya nih, tantangan game Free Fire masih terbilang mudah. Selain itu ya, bicara soal gameplay, tentu aja kita juga harus membicarakan grafik dari masing-masing game yang menunjang kepuasan. Kalau bahas masalah grafik, saya mulai curiga ini. Saya nggak mau berkomentar banyak, lihat sendirilah perbandingan grafik yang dijelaskan untuk daftar populer ini. Oke, lanjut. Para pemain. Di PUBG, grafik game ini terlihat lebih bagus dengan tekstur bangunan, rumput, senjata, hingga map yang luas berhasil dioptimalkan oleh Tencent. Sedangkan untuk Free Fire, game ini masih mengusung grafik yang kurang baik dan pergerakan yang masih kurang mulus. Nah, kami tidak ngomong kalau Free Fire itu nggak bagus. Dengar sendiri kan siapa yang ngomong. Tapi udahlah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, lanjut. Makanya nih, masih banyak yang meledek Free Fire dengan sebutan game 8-bit. Tapi ya meskipun gitu, pihak Garena mengatakan kalau grafik tersebut merupakan kesengajaan untuk menjamain lebih luas. Nah, hal ini ya dibuktikan dengan mudahnya game ini berjalan di HP mid-range ketimbang PUBG yang memerlukan handphone dengan forma yang bagus. Oh, Nah, dari semua pemaparan kita tadi nih, mana nih menurut kamu yang pantas menyandang gelar raja game Battle Royale Mobile? oke guys, mungkin segitu aja video reaction untuk kali ini. Jadi kalian nilai sendirilah kayak gimana perbandingan antara Free Fire dan PUBG Mobile. Dan saya mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya karena saya menggunakan alat-alat seadanya untuk merekod video sama nge-reaction videonya. Saya ingatkan lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar bisa berkembang dan kita bisa nge-reaction video-video selanjutnya. Oh ya, yang mau nge-request tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di next videonya. Bye.